Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat datang semuanya di Peperanggang Rohani. Hari ini kami akan berdoa untuk kuasa Tuhan dibebaskan Anda dari apapun pekerjaan dari iblis, dari semua kutukan. Karena kekuatan terang Tuhan ini lebih kuat dari apapun tantangan Anda dihadapi sekarang. Percaya hari ini Tuhan dia mau merubah situasi Anda. Mungkin Anda merasa putus asa, mungkin Anda punya banyak tetangga, mungkin setiap pintu tutup, tapi Tuhan akan memberkati Anda. Tutup mata dan konsentrasi sekarang. Mari kita berdoa sekarang. Tutup mata dan konsentrasi. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami masuk di hadirat-Mu saat ini, dan saya tidak sendirian Tuhan. Saya di sini bersama jemaat-Mu. Ada banyak orang ini di saat ini mereka menderita. Mereka perlu melihat kuasa-Mu. Mereka perlu melihat mujizat-Mu di dalam hidup mereka. So Tuhan, saya minta di saat ini, semoga semua orang akan partisipasi di pertemuan ini. Semoga semua orang akan menonton video ini. Semoga kuasa-Mu datang dan kunjungan mereka dan memberkati mereka. Tuhan, saya tahu semua orang berseru padamu dengan segenap hati mereka. Engkau mendengar dan Engkau menjawab Tuhan. So mendengar dan menjawab doa kami dalam nama Yesus Kristus. Berbicara dengan Tuhan sekarang, minta Tuhan untuk dia gunakan pertemuan ini untuk memberkati hidup Anda. Berbicara dengannya sekarang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, saya perintahkan di tangan-Mu pertemuan ini. Dan saya percaya Engkau akan menyediakan pada jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, semua orang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan bersamamu. So hari ini kami akan terus dengan 3 Jumat kekuatan firman Tuhan. Dan selama 3 Jumat kami berbicara tentang godaan di Tuhan Yesus di kayu salib. Karena ada banyak hal-hal kami bisa belajar tentang acara ini, tentang bab ini, So kami tahu Yesus dia terus 3 godaan. Setan mencoba Yesus dengan 3 cara utama, godaan fisik kami sudah berbicara, godaan emosional, dan godaan ketiga adalah godaan materi. Anda tahu apa yang iblis bicara di Matius 4 dalam bab 4 ayat 8, Alkitab berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. So kami tahu di saat Adam dan Hawa mereka berdosa, karena sebelum dosa Adam dan Hawa mereka adalah authority, mereka bos di dunia ini. They were in charge, they were in charge of this place. Mereka bos di dunia ini. Tapi di saat mereka berdosa, mereka menyerah
kekuasaan mereka pada iblis. So, sampai waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, serta ada kekuasaan di dunia ini. Tuhan Yesus datang untuk pulihkan kekuasaan ini, karena sebelum ini kekuasaan ditanggung Adam dan Hawa, dan mereka menyerah pada iblis di waktu mereka berdosa, dan Tuhan Yesus dia pulihkan kekuasaan Tuhan di dunia ini oleh pengorbanan dia di kayu salib. So, sampai di saat ini kami baca sekarang di Matius 4, kekuasaan di dunia masih ditanggung iblis. Sebab ini dia bicara, dia tunjukkan pada Tuhan Yesus semua kerajaan, dan bicara jika anda pelayanan saya, jika anda menyembah saya, jika engkau sujud dan menyembah saya memberikan padamu semua. Di kata-kata lain, iblis bicara pada Yesus, jika anda berhenti menjadi setia dengan Bapa di surga dan menjadi setia pada saya memberikan semua. Karena di surga Yesus dia ada kekuasaan, benar, kekuasaan. Tetapi Tuhan datang pertama, dia datang di dunia ini, dia datang pertama raja di dunia, dia datang seperti hamba Tuhan, ya. So, iblis dia mau berbicara pada dia. So, apa yang kami mengerti ini? Kami mengerti jika seseorang tidak mau melayani iblis, dan dia tidak akan buka jalan, maka Yesus berkata lah, Yesus kepadanya, "Enyalah iblis." So, isi anda bisa melihat reaksi dari Tuhan Yesus. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. So, Tuhan dia tidak menerima kekuasaan dari iblis melawannya, bukan. Karena Tuhan adalah kekuasaan di atas semua kekuasaan, benar. So, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. So, di akhir Tuhan dia menyediakan pada hambanya. So, Yesus tidak ada kebutuhan untuk sujud dan menyembah iblis, karena Tuhan Bapa di surga dia menyediakan pada anaknya. So, hari ini iblis mau anda lakukan sama. Iblis dia bicara padamu, anda mau promosi, anda mau keuntungan, anda mau banyak klien, anda mau kerja bagus, anda mau keberhasilan, anda mau sukses. Oke, semua itu akan beri kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Di kata-kata lain, saya akan buka semua pintu padamu. Saya memberi kepadamu apapun anda mau, jika anda berhenti kesetiaan dengan Tuhan, menjadi setia pada saya. Ini kata-kata dari iblis, mengerti? Dia make a proposal, dia lakukan satu usul pada Yesus, dan dia lakukan sama usul padamu. Jika anda berhenti memberikan persepuluhanmu, jika anda mulai berbohong, jika anda tidak setia pada istrimu, pada keluargamu, jika anda berhenti menjadi setia pada
imamu saya memberikan padamu semua itu. Anda mau promosi? Ya, jika anda menjadi korup, saya memberikan padamu. So, tapi jika anda tetap setia pada Tuhan, apa yang iblis bicara padamu? Oke? Anda mau promosi, Anda mau keuntungan, Anda banyak klien, Anda mau kerja bagus, Anda mau sukses, Anda mau berkat. Oke, saya tidak akan beri kepadamu. Semua itu aku tidak berikan kepadamu jika engkau tidak mau sujud menyembah aku. So, iblis dia janji tutup semua pintu pada semua orang setia. Sebab ini sekarang anda mengerti kenapa meskipun anda tulus, hatimu tulus, semua hal-hal sangat sulit padamu, karena iblis dia coba hancur hidup anda. Understand? So iblis dia bertarung melawan semua hamba Tuhan. Tapi jika kami setia pada Tuhan, meskipun iblis bertarung bersama kami, jika kami setia dengan Tuhan, Tuhan akan berkat kami. Tapi apa yang iblis dia coba lakukan? Dia coba meyakinkan anda ini tidak mulia menjadi setia pada Tuhan, karena anda akan hilang. Tapi kami tidak butuh sujud dan menyembah iblis untuk pintu dibuka pada kami. Kenapa ini? Karena seperti Tuhan Yesus bicara, ada tertulis, karena Tuhan Yesus dia tahu janji dari Tuhan. Ada banyak janji dari Tuhan pada semua orang setia. Ada tertulis, saya akan baca. Tapi mari kita baca sini. Setan mengklaim bahwa jika anda tidak menyukai rencananya, dia tidak akan mengizinkan pintu terbuka bagi anda, karena dunia ini milik dia. Namun meskipun dia mengendalikan dunia ini, Tuhan berjalan untuk membuka pintu bagi orang yang tetap setia sampai akhir. So iblis dia mau meyakinkan anda, jika anda tidak sujud dan menyembah dia, dan apa yang anda lakukan pasti anda akan gagal. Dia berbohong karena Tuhan dia ada kekuasaan di atas semua kekuasaan. Ada tertulis ini kepada malaikat jemaat di Philadelphia, tulislah, inilah kata-kata daripada dia yang suci dan sejati dan yang memegang kunci milik Daud. Apabila dia membuka pintu, tiada siapa yang dapat menutupnya, dan apabila dia menutupnya, tiada siapa yang dapat membukanya. So, semua pintu Tuhan mau buka, dia akan buka. Jika Tuhan mau buka pintu padamu, setan tidak bisa mencegah ini. Setan tidak bisa tutup pintu padamu. Di sisi lain, jika Tuhan mau tutup pintu pada orang lain, setan bisa coba bantu. Pintu akan tetap tutup, karena Tuhan dia ada kekuasaan di atas semua. Amin. So jangan merubah kesetiamu pada hal-hal di dunia ini. Bukan, jangan berhenti kesetiaan dengan Tuhan. Tetap anda setia. Kami hidup situasi sekarang, kami harus tetap kami setia. Karena mungkin anda dihadapi banyak godaan, karena kamu tahu di saat anda medita, iblis dia akan datang dengan banyak menawarkan, benar? Dengan banyak menawarkan, karena dia mau meyakinkan mudah, meskipun bahkan anda setia pada Tuhan, Tuhan tidak bisa menyediakan kepadamu. Dia berbohong,
karena seperti malaikat-malaikat Tuhan datang dan menyediakan pada Tuhan Yesus, malaikat Tuhan akan datang untuk membantu Anda juga. Amin. Tuhan akan buka jalan. Saya tahu sebab ada Covid, banyak bisnis tutup, banyak klien bangkrut. Tapi meskipun situasi di negara ini tidak baik, firman Tuhan bukan bergantung di situasi di negara ini. Firman Tuhan untuk bekerja hidup Anda bergantung Anda berbicara dan Anda percaya firman Tuhan. Jika Anda percaya firman Tuhan, Anda akan melihat kuasa Tuhan menjadi kenyataan di hidup Anda. Amin. So hari ini kami akan berdoa melawan semua pekerjaan dari iblis. Jika iblis dia coba tutup pintu padamu, mungkin semua pintu sudah tutup padamu, Tuhan akan buka jalan padamu. Amin. Karena dia ada tertulis, apabila dia membuka pintu, tiada siapa yang dapat menutupnya, dan apabila dia menutupnya, tiada siapa yang dapat membukanya. Anda percaya di janji ini, teman-teman saya? Anda percaya hidup Anda adalah di tangan Tuhan? Anda percaya Tuhan dia membantu Anda meskipun bahkan situasi di Indonesia, di seluruh dunia tidak baik? Anda masih percaya? Anda hidup oleh apa yang matamu bisa melihat? Anda jenis orang Anda hidup oleh keadaan. Karena jika imanmu bergantung dari keadaan selalu merubah. Benar tidak? 2 tahun lalu tidak ada Covid, situasi ekonomi di banyak negara baik. Sekarang ekonomi tidak baik karena keadaan selalu merubah. Situasimu bisa merubah. Tapi firman Tuhan jangan bergantung keadaan. Firman Tuhan untuk menjadi kenyataan hidup Anda bergantung Anda percaya. Jika Anda percaya dengan segenap hatimu, Tuhan dia hormati imanmu. Amin. So kami akan menghardik sekarang semua pekerjaan dari iblis melawan hidup Anda, dan Tuhan akan membantu Anda. Amin. So mari kita berdoa sekarang. So saya mau sekarang sebelum kami buka mata, sebelum kami berdoa, angkat tanganmu pada screenmu sekarang. Anda bisa melihat di screen di komputer, di teleponmu, Anda bisa melihat janji ini. Benar? So angkat tangan pada janji ini. Kami akan berdoa sekarang untuk Tuhan dibebaskan Anda. Amin. Karena kami akan berdoa untuk janji ini menjadi kenyataan di hidup Anda. Dia akan buka jalan. Angkat tangan di janji ini di screenmu. Tutup mata dalam nama Yesus Kristus. Dan ulangi bersama saya. Tuhan Yesus, oleh iman saya percaya janjimu. Tuhan Yesus, saya tahu Engkau bisa buka jalan pada saya. Dalam nama Yesus Kristus, berbicara kuat. Dalam nama Yesus Kristus, setan, ada tertulis, apabila Tuhan membuka pintu, tiada siapa yang dapat menutupnya. Apabila Tuhan menutupnya, tiada siapa yang dapat membukanya. Dalam nama Yesus Kristus sekarang kami menghardik semua roh jahat,
Semua roh jahat sekarang dia bertarung melawan orang ini untuk hancur hidupnya. Semua roh yang datang dan coba tutup pintu pada dia. Dalam nama Yesus Kristus, saya menghadir kau sekarang iblis. Saya menghadir kau sekarang oleh kekuasaan dari nama Tuhan Yesus. Saya menghadir sekarang semua pekerjaan dari iblis melawan hidup ini sekarang. Engkau roh jahat, roh kutukan. Engkau roh tutup pintu, roh tutup pintu, ya dalam nama Yesus Kristus saya menghadir kau sekarang. Semua roh penderitaan dalam nama Yesus Kristus, ya dalam nama Yesus Kristus, ya semua pekerjaan dari iri hati melawan orang ini, semua roh jahat melawan orang ini sekarang, ya dalam nama Yesus Kristus saya menghadir kau sekarang. Semua kutukan melawan hidup ini sekarang, ya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, saya minta di saat ini kirimkan apimu dan membakar semua pekerjaan dari iblis. Mungkin orang ini dia korban dari sihir. Saya menghadir kau sekarang iblis dalam nama Yesus Kristus. Sekarang teman-teman gunakan imanmu dan mulai menghadir semua pekerjaan dari iblis dalam hidupnya. Yang bicara seperti ini, saya menghadir kau sekarang iblis. Saya menghadir kau roh jahat, roh kegagalan hidup saya. Ya mulai berdoa sekarang. Mulai berseru sekarang melawan roh jahat ini sekarang. Ya dalam nama Yesus Kristus kami menghadir sekarang semua pekerjaan dari iblis, semua roh jahat melawan orang ini. Kami menghadir kau sekarang. Kami menghadir kau dimanapun kamu berada iblis, dimanapun kamu berada. Kami menghadir kau sekarang. Kami menghadir kau sekarang. Tuhan, kirimkan apimu dan membakar. Kirimkan apimu dan membakar. Membakar Tuhan semua pekerjaan dari iblis, semua roh kegagalan dalam nama Yesus Kristus. Letakkan dua tangan di atas kepalamu sekarang. Tutup mata, ya dalam nama Yesus Kristus. Jika ada satu roh jahat bertarung melawan orang ini sekarang, saya menghadir kau sekarang. Roh bunuh diri, roh depresi, roh kutukan dimanapun kamu berada, ya dalam nama Yesus Kristus. Kirimkan apimu dan membakar. Kirimkan apimu dan membakar dimanapun kamu berada setan. Dimanapun kamu berada. Mungkin orang ini dia menderita dengan generasi kutukan generasi. Dimanapun kamu berada, terimalah api roh insomnia, roh nasib buruk, ya roh pengangguran, ya dalam nama Yesus Kristus. Roh kegagalan, ya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kirimkan apimu dan membakar. Mungkin orang ini dia ada penyakit, orang ini ada sakit, ya roh sakit, roh penyakit, semua bakteria, semua virus, semua kutukan, terimalah api dan membakar. Terimalah api dan membakar. Terimalah api dan membakar, dan membakar, dan membakar dalam nama Yesus Kristus. Lepaskan tanganmu dan katakan, keluarlah sekarang, keluarlah, dan tidak kembali lagi dalam nama Yesus Kristus. Ya, letakkan tanganmu di hatimu, dan di saat ini terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan, dia dibebaskan Anda sekarang. Dia dibebaskan Anda. Dia disembuhkan Anda, ya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus di saat ini dia dibebaskan Anda. Terimalah kuasa Tuhan, terimalah mujizat, terimalah kuasa Tuhan di dalam tubuh Anda sekarang.
Saya berkat hidup anda sekarang dalam nama Yesus Kristus. Disembuhkan dari sakitmu, disembuhkan dari sakitmu. Tuhan dibebaskan anda dalam nama Yesus Kristus. Sekarang anda bisa bersyukur Tuhan. Anda bisa bersyukur Tuhan karena pasti Dia sudah memberkati anda. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat orang ini sudah menerima oleh iman, oleh kekuasaan dari Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan sudah menyediakan padamu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ya, letakkan tenggamu di hatimu. Saya tahu mungkin anda dihadapi banyak tantangan, tapi anda harus mengerti Tuhan Dia memilihmu dan Dia bersamamu. Sebab ini Roh Kudus di saat ini Dia akan rangkul engkau. Dia akan membantu engkau untuk kebangkitan anda sendiri. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah kuasa. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Ya, terimalah kedamaian, terimalah kuasa. Tuhan memperkuat imanmu sekarang. Apapun tantangan anda dihadapi, percaya Dia memilih kau. Dia di dekatmu sekarang dan Dia sentuhlah hidup anda. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Dan di atas semua, terima kasih untuk keselamatan-Mu Tuhan. Karena kenapa kami yakin di akhir semua kami akan mengatasi? Karena Engkau memberikan hidup anda di kayu salib. Dengan Engkau Tuhan kami lebih dari pemenang. Haleluya. Dia hidup. Tuhan hidup. Dia hidup dan Dia dekatmu sekarang. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat Engkau kirim pada kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Lagi bersama Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat Engkau memberikan pada kami. Terima kasih untuk keselamatan-Mu Tuhan di dalam hidup saya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Percaya Tuhan bersamamu. Sekarang saya mau memberikan satu rahasia untuk engkau tetap anda selalu kuat. Penuh pikiran anda dengan pikiran Tuhan. Saya tahu karena sekarang gereja tutup. Banyak orang mereka sedikit-sedikit, pelan-pelan mereka hilang koneksi dengan Tuhan. Bukan. Ya, gereja tutup, tapi akses dari Tuhan masih buka. Setiap hari memberikan satu waktu untuk mencari Tuhan, untuk baca Alkitab, untuk berdoa anda sendirian.
Amém? Puasa. Sekarang kami di waktu kami harus investasi hidup kami dengan Tuhan. Kami harus persekutuan kami dengan Tuhan harus menjadi kuat. Ok? Karena iblis dia mau gunakan pandemi ini untuk hancur iman Anda. Bukan, jangan biarkan ini. Tapi terus percaya Tuhan, terus mencari Tuhan, dan Tuhan akan berkatimu. Amin. Puji Tuhan. Okay? So tetap imanmu selalu kuat. Okay? So Jumat depan kami akan terus bertarung melawan iblis. Dan Jumat depan kami akan mulai 7 Jumat untuk memulihkan kebahagiaan. Okay? Alkitab berkata ini, padang, belantara dan tanah. Padang, belantara dan tanah Gersan akan bersukacita. Padang gurun akan bergiran dan mekar seperti mawar. Bahwa padang belantara dan tanah yang sunyi pun akan bergemar dan hutan rimbang pun akan tamasya. Karena itu ia akan berbunga-bunga seperti pokok mawar. Amin. So kami akan berdoa untuk Tuhan Yesus dia pulihkan kebahagiaan hidup Anda. Ada banyak orang mereka ada depresi, mereka ada pikiran bunuh diri karena ada satu roh jahat dia mau Anda jatuh. Mungkin hatimu sedih karena Anda banyak kekecewaan. Mungkin Anda dihadapi situasi sekarang dan situasi ini membuat hatimu sedih. Tapi apa yang alasan pada Anda merasa sedih? Apa yang akar dari kesedihan ini? Ini adalah iblis. Ada satu roh jahat dia tidak mau Anda bahagia. Karena jika Anda hilang bahagia, Anda akan menjadi depresi dan Anda bisa mati. Benar atau tidak? So kami akan bertarung melawan depresi keras dan Tuhan akan memulihkan kebahagiaan di hidup Anda. Okay? So dari Jumat depan kami akan terus ini. Saya mau Anda tuliskan di satu kertas apa yang situasi, apa yang masalah membuat hatimu sedih, apa yang situasi, apa yang masalah Anda hadapi sekarang dan ini membuat Anda merasa depresi. Tuliskan di kertas ini dan Jumat depan kami akan berdoa. Amin. Sini online. Jumat depan Anda akan akhir kertas dengan semua masalah ini membuat hatimu sedih dan kami akan mengadik roh jahat ini. Okay? Dalam nama Yesus Kristus. Okay? Dan jika Anda punya di rumahmu satu minyak suci, saya mau Anda urapi sendiri Jumat depan dengan minyak ini karena Anda akan oleh iman minyak ini akan menjadi minyak yang kebahagiaan. Amin. Puji Tuhan dalam nama Yesus. So jangan lupa ini. Okay? So Jumat depan kami akan terus. Selama minggu ini saya akan terus berbicara dengan subjek ini. Okay? Puji Tuhan. So Anda tahu gereja kami masih tutup, tapi kami masih buka pada counseling, benar? Tapi meskipun Senin, Rabu dan Jumat ibadah kami online dan hari Minggu online juga, tapi hari Minggu ini adalah live. Tapi gereja masih dibuka untuk pribadi counsel. Jika Anda mau counseling, Anda bisa datang di gereja kami dari 5 sore sampai
7 malam kami di sini, Anda bisa datang, kami pasti akan berkatmu. Oke, dan pasti segera lockdown selesai, gereja dibuka lagi. Jika lockdown akhir di 20 Juli, pasti 21 gereja sudah dibuka. Oke? Karena kami selalu siap untuk berkat Anda. Puji Tuhan. Oke? Sekarang mari kita hormati Tuhan dengan persembahan Anda dan persepuluhan Anda. Anda tahu pekerjaan Tuhan perlu bantuan Anda untuk kami bisa tutup gereja pekerja, karena kami harus membayar listrik, air, benar. So persembahan Anda, persepuluhan Anda membantu kami untuk tetap gereja bekerja. So jika Anda mau colong sekarang, jika mau memberikan donasi, Anda bisa kirim donasi Anda pada Bank BNI, nama rekening Saksi Life Center Indonesia Yayasan, nomor rekening ini 410925. Jika Anda, if you are watching from other country, you can send the Swift code BNINIDJA. Then after you send your donation, please send the receipt of your payment, of your donation for this number +62 813 8873 3409. Jika Anda mau membantu kami, Anda bisa lakukan donasi online, tapi jangan lupa kirim pada kami, pada WhatsApp kami, penerimaan pembayaran, karena ini sangat penting pada kami, karena ada kontrol di apapun Anda donasi. Oke? So semua donasi. So jika Anda mau donasi, puji Tuhan, tapi jangan lupa, banyak orang donasi tapi banyak orang mereka lupa kirim pada WhatsApp kami penerimaan pembayaran. Jika Anda lakukan ini, tidak baik, kami bawa masalah pada kami di masa depan. Tolong, tak pernah lupa, setiap kali Anda memberikan donasi, kirim penerimaan pembayaran pada WhatsApp number kami. Oke, +62 8138733409. Oke, so ketika Anda persiapkan Anda untuk memberikan donasi Anda, kami akan bernyanyi, dan setelah ini kami akan kembali dan berdoa. Kutak akan hancur, kutak akan hancur, Yesusku hidup. Kutak akan hancur, 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 Yesusku hidup, Yesusku hidup. Kutak akan hancur. Aku menang, aku menang, aku menang. Tuhan Yesus menyertaiku. Aku menang, aku menang, aku menang. Ku takutkan dengan iman, dan iblis melarikan diri dariku. Aku pemenang, aku pemenang. Ku siap untuk bertempur. Kutak akan hancur, kutak akan hancur. Yesusku hidup, Yesusku hidup. Kutak akan hancur, kutak akan hancur, kutak akan hancur, kutak akan hancur. Yesusku hidup, Yesusku hidup. Kutak akan hancur, kutak akan hancur. Aku menang, aku menang, aku menang, aku menang. Tuhan Yesus menyertaiku. Aku menang, aku menang, aku menang. Ku taklukkan dengan iman. Aku menang, aku menang, aku menang.
Tuhan Yesus sertaiku. Aku menang. Ku takluk dengan iman. Dan iblis melarikan diri dariku. Aku pemenang. Ku siap untuk bertempur. Dan iblis melarikan diri dariku. Aku pemenang, ku siap untuk bertempur. Amin, puji Tuhan. Oke, mari kita sekarang berseru pada semua orang hormati Tuhan dengan persembahan mereka. Tutup mata. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, saya minta di saat ini semoga kuasa-Mu hormati semua orang, hormati Engkau dengan persembahan mereka dan persepuluhan mereka. Kami tahu situasi tidak mudah pada tidak orang Tuhan, tapi saya tahu Engkau bisa menyediakan. So dalam nama Yesus Kristus, berkatilah keuangan hidup di jemaat-Mu, berkat orang ini, bahkan orang ini dia mau memberikan tapi dia ada kondisi, dia ada cukup uang untuk memberikan. Tuhan, tak dalam nama Yesus hormati orang ini, dia ada niati untuk hormati Engkau, hormati dia mereka. Dalam nama Yesus saya berdoa pada semua orang, semoga mereka makmur untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, jika Anda setuju katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Anda sudah diberkati. Oke, percaya. Oke, Tuhan bersamamu. Sekarang saya mau ingatmu, kami bekerja keras di sosial media kami di waktu Covid. Ini sangat penting Anda selalu cek sosial media kami. Kami ada dua sosial media. Kami adalah Facebook, kami adalah YouTube. Setiap hari tenggang hari kami adalah program kami renungan harian di Facebook. Semua orang ada Facebook. Jika Anda Facebook dan menonton meditasi kami di renungan harian, karena ini akan membawa inspirasi padamu, ini akan memberkati Anda. Amin. Di Facebook kami, Facebook SIOT Indonesia. Jika Anda mau Facebook, jangan lupa ikuti page kami. Dan kamu tahu kami ada YouTube channel. Di YouTube channel Anda akan menonton semua ibadah dari gereja. Ok? So, tolong subscribe di channel kami SIOT Indonesia. Dan di atas semua bagikan. Saya ada WhatsApp. Setiap kali saya banyak orang bagikan banyak video dengan saya, banyak video bicara tentang bicara tentang banyak subjek, tapi saya tidak orang bagikan video dari Tuhan. Ya, banyak orang suka bagikan kabar buruk, video tentang Covid, tentang ini. Kenapa kami tidak bagikan firman Tuhan? Jika Anda percaya video ini, Anda menonton ini akan memberkati seseorang, kenapa tidak bagikan? Benar? Kenapa saya harus tetap pada saya sendiri? Jika ini berkat saya, kenapa saya tidak mau bagikan dengan teman saya? Pendeta saya takut. Kenapa takut? Kamu tidak bisa takut di hormati Tuhan. Oke? Karena Tuhan dia mau kami hormati dia. Oke? So dia bicara ini. Jika Anda bisa melihat di kitab Lukas tunggu.
Lukas bab 9 ayat 26 okta berkat, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. So, ada banyak orang mereka malu bagikan vídeo dari igreja, banyak orang malu malu untuk udang orang lain dalam igreja. Jika kami malu untuk berbicara dengan Tuhan, Tuhan dia akan menjadi malu untuk dia akan menjadi malu untuk berbicara tentang kami pada malaikat surga. Ini sangat penting. Jika ada waktu orang perlu menerima firman Tuhan, ini waktu sekarang. So, jika Anda Kristen, Anda malu untuk bagikan vídeo kami, Anda malu berbicara dengan Tuhan, mungkin Anda tidak Kristen. Karena semua orang Kristen benar, mereka ada berbahagia bagikan firman Tuhan. Amin. So, apa yang saya minta padamu, selalu bagikan firman Tuhan. Anda menonton vídeo dari gereja kami, bagikan ini. Anda punya Facebook, bagikan ini. Mari kita mencapai banyak jiwa. Di saat ini ada satu orang mungkin dia mau bunuh diri. Di saat ini ada satu orang dia menderita dengan depresi. Anda bisa membantu orang ini dengan video ini. Anda bisa mencegah orang ini untuk bunuh diri oleh video ini. Ada satu orang sekarang dia pikir, oh saya lahir untuk menderita. Anda bisa merubah situasinya dengan satu video ini. So, jangan menjadi malu untuk bagikan firman Tuhan, karena sangat penting. Jika Anda malu berbicara tentang Tuhan, Tuhan dan menjadi malu darimu. Mengerti? Oke. So, nomor hari Minggu kami adalah ibadah kami live 10.30 pagi, bergabunglah kami. Ini adalah live. Video que Anda menonton sekarang ini bukan live, ini record. Tapi hari Minggu ini live jam 10.30 pagi, okay? Di YouTube kami SIOC Indonesia, okay? Menonton ini pasti ini akan memberkati Anda, okay? Dan minggu depan sangat penting karena kami akan ada minggu keselamatan keluarga. Udah anggota keluargamu untuk nonton vídeo ibadah online bersamamu. Tonton mereka, udah mereka, pasti Tuhan akan membawa keselamatan padamu dan keluargamu. Ada banyak keluarga sekarang mereka menderita. Anda bisa merubah situasi mereka oleh video ini. Oke? Hari Minggu 10.30 pagi. Jangan lupa. Oke? Dan kamu tahu, kami adalah kampanye Israel di Sungai Yabok, dan minggu depan kami akan berseru. Kami berseru setiap hari, kami berseru nanti. Dan kami akan berseru minggu depan tentang semua orang partisipasi di kampanye Sungai Yabok. Mungkin Anda bertanya, pendeta, bagaimana saya bisa partisipasi di Sungai Yabok? Oh, oke. Ada dua orang. Ada orang sudah partisipasi tapi mereka tidak berkorbanan mereka tidak benar, dan ada orang mereka tidak ada kesempatan untuk partisipasi. Oke. Jika Anda masih ingin partisipasi, Anda bisa mengambil amplop di altar karena gereja buka untuk kamu. Anda bisa datang dan mengambil amplop mulai besok, hari ini, dan membawa pengorbanan Anda sampai akhir bulan Juli. Oke? Jika Anda tidak yakin Anda memberikan pengorbanan yang benar, Anda bisa menyelesaikan itu dan membawa sampai akhir bulan Juli. Mungkin Anda sudah memberikan
pengorbanan Anda, tetapi Anda tahu ini tidak pengorbanan yang benar. Mungkin Anda tidak merasakan kedamaian di hatimu karena saya memberikan amplop saya kosong, saya tidak memberikan benar pengorbanan. Anda harus lakukan bukan seperti Anda mau, tapi Anda harus lakukan seperti Tuhan bicara padamu. Ini alasan pada sukses. Oke? So, lakukan ini. Dan permohonan doa Anda akan kirim ke sungai Yabok, Israel. Sekarang, mari kita menonton satu kesaksian dari orang dia berkorban benar, dan Tuhan berkatnya, Tuhan memberi kepada identitas yang baru, hidup yang baru. Dia merubah di dalam hatinya dan di dalam luar hidupnya, materi hidupnya merubah juga. So, Tuhan mau memberi kepadamu komplit merubah. Okay? So, komplit perbedaan. So, mari kita sekarang nonton video ini. Setelah ini kami akan kembali untuk akhir pertemuan. Okay? My childhood was miserable. We were 12 siblings, and my father was a drunkard. We did not have even our basic needs. We suffered with hunger, and the only way out that I found was to go deep into the world of crime. I got addicted to alcohol, marijuana, cocaine. I was open to any kind of drugs. Then I started selling drugs too. I got involved with gangs and practiced robbery. Because of this I ended up in prison. I suffered in this wrong lifestyle for 15 years. When I was arrested, I was thrown into a small cell. The size was about 4 square meters, and there were more than 20 prisoners in that cell. We had to sleep facing the other prisoners' feet. The only chance that we could touch the sunlight was through the small window of the cell. We could only expose our arms or legs to the sunlight for a few minutes before giving room to other prisoners. One day, I heard about the work of the Universal Church, Succeed in Life Center. The pastors and assistants were going there to visit us. The prison warden would call us saying, "The pastors are here to hold service. If you are interested to join, you can proceed to the visiting area." So, I decided to join. I went down to the visiting area. That was not a normal visiting area. It was just a small cell that we entered, and we could hear what the pastor was saying. It was not possible to see who was speaking, only to hear. I heard the pastor saying that Jesus could heal me, that he could set me free. I did not see the pastor, but those words entered deep within me. The next time I went for my sunbathing through the cell window, I took that opportunity to talk to God. I said, "God, what do you want from me to change my life?" And God told me that I had to follow him. I was decided to do his will, even though I was still in prison. I decided to abandon that wrong life of addictions, alcohol, drug trafficking, sexual immorality, lies, evil thoughts, wrong attitudes. I abandoned all these things there and then. The next step was my water baptism. I was baptized in prison. By now you can imagine, I was sharing a cell with more than 20 criminals, and I was the only one who was decided to live a righteous life. Of course, it was not easy, but I was determined to be a new man. The greatest support that I had there inside was not the support of my family, because after the visiting hours, when the time came for my family to return home, I would feel empty. The greatest support that I had was the visit of the servants of God. They always brought a word of faith, books, love, care. I remember one occasion, it was in the middle of the night at 2:30 a.m. I was thrown into the cell of those inmates that did not have any influence.
because inside that prison there was so much corruption. The inmates that were more influential could get benefits. But I was there in the cell of the rejected. However, I had an assurance that I was honored by God, for He was with me. I remember that on that night I received the Holy Spirit baptism. The old man was completely dead, and the new man was born. All the evil feelings that I still had within me went away on that day. All the evil desires disappeared. And God filled me with the desire to help others. I received peace and did not have emptiness anymore. I was not even worried about getting out of prison anymore. While I was still in prison, I took part in the campaign of Israel. I heard the programs of the church in the FM radio, and the pastor said, even though you are in prison, you can also sacrifice. So, I started to think about what I could sacrifice. The only thing that I could think about was an amount of money that I had received as a benefit. My family wanted me to use that amount of money to pay for the lawyer fees, so that he could help me with my case. But I told my sister, do you think that if we pay the lawyer, I am going to be able to come out of prison? But I am sure that if I give all to God, He will take me out of here. I told my sister to bring that offering to the altar of God, for He was the only one who could set me free. Of course, it was a great war. My family said that I was getting crazy, and I was brainwashed by the church. But I told my sister, this is my decision. Go and do as I say, because I made a promise to God. The amount was around $200. After I completed my campaign of Israel, I said to God, now I am ready, I have done my part, now it is time for you to do your part. Within 15 days they called my name. So, I went to the prison director office, and he said to me, you are the most excellent inmate we have here. We will miss you. Then I told him, no worries, I will return here to preach the word of God. He invited me to return and have coffee with him any time I wanted. And so, I continued my journey with God outside the jail. I found a job as a construction worker, and after 6 months I was able to buy a motorcycle. That was when I shared my first testimony in the church, and I met my future wife. It was a Sunday morning service. The pastor called him to share his testimony. The pastor mentioned that it was a special testimony because he was in prison before and so on. When he was sharing his testimony, it was amazing. I looked at him and something inside of me told me, he is going to be your husband. I shared this with one of my friends and she laughed. Then she asked me, are you not afraid? He was in prison before. That is scary. I told her that I was not afraid because I believed that he was transformed and that he had become a man of God. I could see the sincerity inside of him. So, we spoke, then we started dating, and after a while we got married. I continued to wrestle with God in faith, always sowing my seed on the altar in the campaigns of Israel. I established my own business. Nowadays I have 2 houses, I have a beachfront condo unit. Imagine that before I did not even have a place to stay. The new house that I am building has a nice pool. My daughter has her own car. The company has 3 vehicles too. My father is an amazing example. I always say that when I decide to marry and have my own family, I want someone exactly like him. He is a super father. I am so safe and happy with him around me. Today I have all these things, but I keep the humbleness. The most important is the presence of the Holy Spirit. I received the Holy Spirit on that night in prison, at 2:30 a.m. No money in the world can pay this. The things that we have in this world are not ours. They are lent to us by God. All these things will stay behind, but the Word of God and the Holy Spirit will never abandon us if we remain faithful to Him.
Ok, so anda menonton video ini, anda melihat kesaksian seperti Tuhan berkati dia, Tuhan bisa memberkati anda juga. Amin. So sekarang mari kita berseru pada semua orang partisipan di kampanye Israel, dan kami akan akhir pertemuan ini. Ok? So tutup mata dan konsentrasi sekarang. Tutup mata dan konsentrasi. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, sekarang saya berseru pada semua orang partisipasi di kampanye Israel, Tuhan. Ya Tuhan, saya tahu ada banyak orang mereka pengorbanan benar, sebab ini mereka percaya Engkau bisa menyediakan pada mereka. Tuhan, ingat orang ini sekarang. Ingat orang ini dan merubah situasi dia. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya minta di saat ini, oh Tuhan, hormati orang ini, hormati semua orang Tuhan sekarang, dan merubah situasi mereka. Tuhan, berkat semua orang, ada impian mereka, ada impian untuk melihat keluarga mereka merubah, hidup mereka merubah, keuangan hidup mereka merubah. Dan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, buka jalan pada mereka sekarang, buka jalan dan menyediakan Tuhan, dalam nama Yesus. Sekarang berseru pada Tuhan, semua orang pun dapat partisipan kampanye Israel, berseru apa yang mujizat anda perlu dari Tuhan sekarang, berseru pada Tuhan sekarang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, hormati iman di semua orang sini dan berkatilah mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, saya mau memberikan semua orang ini di tanggamu, dan saya percaya Engkau akan membantu orang ini. Dalam nama Yesus, terimalah berkat dari Tuhan sekarang, terimalah mujizat dari Tuhan sekarang. Dalam nama Yesus Kristus. Jika anda setuju, katakan amin. Tuhan, saya mau minta juga, berkatilah jemaatmu di Jakarta, di Bogor, di Bekasi, Tangerang, Depok, di Batam, di Bandung, di Surabaya, di Medan, di Pekanbaru, di Denpasar, di Semarang, di Kupang, di Flores, di Solo, di Yogyakarta, di Makassar, di Balikpapan, Jayapura. Ada banyak orang pelu kuasamu. Semoga semua orang, semua jemaat di SLC di seluruh Indonesia, semoga Engkau memberkati mereka. Kami akan akhir pertemuan ini Tuhan, tapi kami tak yakin berkat-Mu akan berterus di dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita berdoa sekarang. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari Minggu 10.30 pagi live. Okay, bye bye. God bless you.